Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi belajar dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran menata produk dengan pokok materi kita yang berikutnya tentang penerapan bauran pemasaran atau marketing mix application. Pengambilan keputusan di bidang pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-variabel. Marketing mix ini sangat penting dan dapat dipakai sebagai alat pemasaran praktis. Mari kita perhatikan faktor-faktor apa saja atau variabel-variabel apa saja yang perlu kita tahu tentang penerapan bauran marketing tersebut. Yang pertama adalah pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Tekanan utama dari marketing mix adalah pasar. Karena pasar merupakan sasaran akhir produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikian pula keadaan pasar terhadap berbagai macam alternatif harga, promosi, dan distribusi. Masalah ini menunjukkan kepada perusahaan untuk mengalokasikan kegiatan pemasarannya pada masing-masing variabel marketing mix. Karena pasar merupakan pusat perhatian untuk semua keputusan yang menyangkut marketing mix, maka dapat dikatakan bahwa produk itu sendiri dapat memberikan akibat penting terhadap keputusan-keputusan mengenai harga, promosi, dan distribusi. Yang kedua adalah pelaksanaan marketing. Omset penjualan barang atau jasa bergantung pada aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Omset penjualan suatu barang sebenarnya bergantung pada kualitas barang, harga jual aktivitas dari penjualnya, promosi penjualan, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi omset penjualan yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan, misalnya peraturan pemerintah, tingkat persaingan, dan daya beli masyarakat. Marketing mix harus seimbang. Dalam melaksanakan marketing mix secara umum haruslah diusahakan dalam keadaan yang seimbang. Perusahaan harus mengusahakan dalam keadaan seimbang, meskipun advertising adalah penting. Tetapi melaksanakan advertising secara besar-besaran tanpa usaha memperbaiki kualitas produknya, maka hasil yang dicapai akan kurang memuaskan. Jadi iklan yang bagus tanpa pelayanan, tanpa kualitas yang bagus itu akan mengecewakan konsumen. Oleh karena itu makanya dikatakan marketing itu harus seimbang. Jadi antara advertising dengan kualitas produk itu harus seimbang. Marketing mix tidak boleh statis. Banyak perusahaan yang telah menetapkan marketing mix tanpa pernah melakukan peninjauan kembali. Dengan kemungkinan situasi dan kondisi sudah berubah, sehingga marketing mix yang ditetapkan sudah tidak cocok lagi jika marketing tidak berubah. Hal ini akan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, marketing mix tidak boleh bersifat statis, tetapi harus bersifat dinamis. Dengan memperhatikan perubahan situasi dan kondisi, perusahaan dapat melaksanakan perubahan marketing mix yang ada sehingga tidak bersifat statis. Marketing mix tidak boleh meniru. Dalam melaksanakan marketing mix, tidak boleh meniru-niru perusahaan-perusahaan lain, sebab situasi dan kondisi dari perusahaan yang satu dengan yang lain tidaklah selalu sama. Apabila kita hanya meniru-niru, maka justru dapat merugikan perusahaan kita sendiri. Marketing mix bertujuan jangka panjang. Dalam melaksanakan marketing mix, sebaiknya diusahakan mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini tidak berarti tujuan jangka pendek boleh diabaikan. Tujuan jangka pendek ada juga yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan mengarah pada tujuan jangka panjang, dalam menetapkan marketing mix, maka kestabilan perusahaan akan lebih baik. Dengan ini pula, perusahaan tidak membuang percuma semua pengorbanan yang ada. Marketing mix disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Dalam menetapkan marketing mix, perusahaan dapat terlebih dahulu menetapkan target omset penjualan yang ingin dicapai. Akan tetapi dalam keadaan dana yang terbatas, marketing mix ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan target omset penjualan yang mungkin dicapai.
Selain itu, marketing mix yang ditetapkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Marketing mix harus didasarkan pengalaman. Ada ungkapan yang terkenal, yaitu pengalaman adalah guru yang paling baik. Berdasarkan hal itu sebenarnya menetapkan marketing mix berdasarkan pengalaman yang lalu pada umumnya akan lebih sukses. Pengalaman ini sangat penting sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan advertisingnya. Sebab untuk jenis barang tersebut konsumen dapat langsung membedakan kualitasnya dengan mudah. Dengan pengalaman ini marketing mix untuk selanjutnya perlu dirubah. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian tetap semangat. Kalau ada yang tidak kurang atau yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, boleh chat Ibu Tinar, baik melalui Classroom maupun WA, tapi sebaiknya melalui WA lah ya. Karena di Classroom itu terlalu ramai, jadi Ibu Tinar tidak tahu mana berita-berita yang penting. Jadi kalau ada yang kamu kurang paham, kurang mengerti, kamu boleh chat Ibu Tinar melalui WA. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Saya berharap kalian sehat semuanya. Thank you very much. See you tomorrow.